Setiap kali ku berpikir, setiap kali ku mengerti, jalan ini tak semestinya ku tempuh dalam hidupku. Seandainya aku mau, seharusnya aku bisa tinggalkanmu yang selama ini ku cipta dalam hatiku. Maafkanlah aku yang tak mampu lagi berpura-pura untuk tak cintai kamu selama ini. Di depannya tak sanggup lagi, justru sudah putuskan lebih baik aku pergi dari cinta yang tak pernah untukku. Ngajar kamu ya? Apa yang sudah kamu lakukan, ha? Apa? Wih, Keren. Keren banget lu. juga ya teman kita ya. Trik ini sih cuma trik biasa. Biasa, Sob. Trik yang gue lakuin sama om gue jauh lebih hebat dan lebih dahsyat daripada ini. kita ini orang timur. Dan saya yakin almarhum Rasid tidak setuju kalau ada laki-laki asing masuk ke dalam kamar anak perempuannya. Cukup, Om! Lela, sekarang Om yang bertanggung jawab di sini. Laila bilang cukup. Papa Laila memang sudah meninggal, Om. Tapi bukan berarti Om mengatur keluarga kami dengan seenaknya. Coba tanya sama laki-laki itu. Dan tanya sama anak kesayangan Mbak. Apa yang mereka lakukan semalam sampai pagi di pavilion? Aku mohon sama kamu. Laila, hei. Aku butuh pengertian kamu. Ma, Pa, kita pulang. Akhirnya cowok brengsek itu pergi juga, Pak. Iya dong, Mama tidak akan berhenti sampai rencana kita berhasil. Mama Teguh itu emang paling hebat. Bisa aja kamu. Seharusnya kalian berterima kasih sama Papa. Karena Papa berhasil mengusir parasit itu. Dia itu sama tidak berharganya dengan si Rasid. Sekarang parasit itu udah pergi. Dan aku juga nggak ngeliat alasan dia buat kembali lagi ke rumah Laila. Sekarang jalan udah bersih. Waktunya kita untuk menjalankan rencana yang baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jono? Jono. Jono. Mama, masa tadi kata Kak Agung, Papa ninggalin kita semua.
Papa nggak akan balik lagi. Itu semua bohongan, Ma. Sayang, Kak Agung benar, Nak. Papa sekarang sudah pergi untuk selama-lamanya. Papa udah meninggal, Jono. Mama pasti bohong. Jono, Mama nggak bohong. Papa memang pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Tapi kita nggak boleh terus-terusan sedih. Saatnya kita untuk semangat dan mendoakan Papa supaya Papa diterima oleh Allah di sisinya. Jono, ini takdir dari Allah, sayang. Di pesantren Jono diajarin kan sama Pak Ustadz. Harus menerima kenyataan saat ini sekarang kita. Jono ingat nggak, sayang? Waktu itu Papa pernah bilang apa sama Jono? Jono adalah anak satu-satunya Papa. Laki-laki pula di keluarga kita. Berarti Jono harus bisa ngejaga Mama, ngejaga Kak Laila, ngejaga Kak Andini. Iya kan, sayang? Jono nggak melupakan pesan Papa kan? Sekarang tunjukkan dong, sayang. Mama jangan nangis lagi ya. Jono ada di sini. Jono akan jagain Mama seperti pesannya Papa. Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya turut berduka cita. Saya akan membacakan surat wasiat yang ditulis oleh almarhum Besok pagi. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk kedatangannya. Baik, saya permisi dulu. Setelah masa berkabung ini lewat, menikahlah, Nak, kamu sama Dava. Mama tahu, papamu pasti akan marah sekali mendengar hal ini. Tapi kamu gak usah khawatir. Papa marahnya cuma sebentar. Kalau papamu tahu betapa kamu sangat mencintai Dava, Mama juga yakin dulu waktu Papa masih hidup, Papa juga bisa merasakan betapa kamu mencintai Dava. Dan pasti kamu akan bahagia bersama dia. Harusnya kalian ini malu, tahu? Meributkan soal warisan, soal harta, soal dunia. Sementara kita masih berduka. Kalian ini memang gila harta. Kalian sudah mengambil nyawa saudaraku, tahu? Baik. Mbak Siti kok nggak manggil kami sih?
Ini kan masalah penting, Mbak. Minimal kita harus tahu apakah wasiat itu dijalankan atau tidak. Gimana sih? Bacakan, Pak. Silakan, Pak. Bacakan. Ayo. Bandung, 24 Januari 1983. Saya, Rasid Hidayat, dengan penuh kesadaran membuat surat wasiat ini untuk ahli waris saya seperti yang tertera di bawah ini. Saya akan memberikan seluruh harta milik saya untuk putri pertama saya, Laila. Dengan syarat, Laila harus menikah dengan Teguh. Jika Laila menolak dan tidak mau menikah dengan Teguh, maka seluruh harta warisan saya berikan kepada anak bungsu saya, Jono Tri Ananda. Sebelum Jono berumur 17 tahun, harta warisan itu akan dipegang dan dikelola oleh adik saya, Akbar. Segala urusan yang berkenaan dengannya harus melalui dan mendapat izin dari adik saya, Akbar. Demikian surat wasiat ini saya tulis dengan kesadaran pribadi dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Bertanda tangan di bawah ini, Rasid Hidayat. Enggak. Ini nggak mungkin. Karena Papa Laila nggak mungkin menulis surat wasiat seperti itu. Saya ini adik dari papa kamu. Jadi saya tahu betul apa yang dilakukan papa kamu itu adalah baik dan betul. Dan kamu tidak boleh menolaknya. Kamu masih ingat kan ketika papa kamu kecewa karena kamu memaksa menikah dengan Dava? Dan asal kamu tahu bahwa papa kamu itu akan menceraikan ibumu kalau saja kamu memaksa menikah dengan Dava. Mama katakan kalau semuanya itu nggak benar, Ma. Ma. Mama. Ini nggak benar. Surat wasiat itu palsu. Laila nggak akan pernah percaya semua itu. Papa Laila adalah orang yang sangat menyayangi keluarganya. Surat wasiat itu nggak mungkin dibikin oleh Papa Laila. Laila sayang, surat keputusan itu sudah dibuat oleh papa kamu. Coba kamu tenangkan diri kamu dulu. Istirahat dulu, pikir baik-baik. Sebenarnya surat wasiat itu tidak merugikan siapapun. Jatuhnya warisan juga ke keluarga kita. Dan kamu harus ingat, keluarga kami adalah keluarga dari bapak kamu kan? Jadi ya, kamu terima aja surat wasiat itu. Enggak. Surat wasiat itu nggak benar. Laila sendiri nanti yang akan membuktikan kalau surat wasiat itu palsu. Mama nggak percaya kan kalau wasiat itu papa yang nulis kan, Ma? Nona, Ibu kenapa? Tadi pengacara papa bacain surat wasiat, Bi. Surat wasiat yang katanya papa yang nulis. Tapi Laila nggak yakin kalau itu papa yang nulis surat wasiatnya. Dan Laila disuruh menikah dengan Teguh. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin almarhum Bapak nulis surat wasiat seperti itu. Bapak menyayangi Non Laila. Bapak nggak mungkin nyuruh Non Laila nikah sama si Teguh. Aku sendiri nggak percaya, Bi Fatimah. Aku nggak percaya. Mas Rasid bisa melakukan ini semua. Nggak mungkin.
Ibu Siti, karena saya sudah tidak ada urusan lagi di sini, saya permisi dulu ya, Bu ya. Tunggu, Pak. Tunggu. Maaf, Pak. Saya masih nggak percaya. Suami saya membuat surat wasiat seperti itu, Pak. Tulisannya benar. Bahkan ada tanda tangan beliau. Dan hukum pun telah melegalkannya, Bu. Tapi, Pak Benny, hukum bisa dipermainkan. Apalagi orang yang mempunyai uang. Anak saya benar, Pak. Anak saya benar. Suami saya almarhum meninggal karena kecelakaan, Pak. Orang-orang ini memanfaatkan keadaan dan situasi, Pak. Saya tahu suami saya. Papanya Lela nggak mungkin menyerahkan anak perempuan kesayangannya pada orang seperti Teguh. Mereka nggak akan pernah cocok, Pak. Pak Benny, saya mohon sama Bapak. Bapak terbuka kepada kami, terus terang sama kami, Pak. Kalau yang menulis surat wasiat itu bukan Papa. Tolong, Pak, katakan apa adanya kepada kami. Karena kami tidak akan pernah tinggal diam. Apalagi saya, Laila, anak yang paling disayang. Saya pasti akan membawa masalah ini ke pengadilan, Pak. Karena itu hak kami, Pak. Kami tetap akan memperjuangkan hak kami. Pak, lihat tuh, Mbak Siti dan Laila sedang mencoba mempengaruhi Pak Benny. Wah, kacau nih. Kalau sampai Pak Benny memihak mereka, rencana kita bisa berantakan nih. Apalagi kalau Laila sampai mengadukan masalah ini ke pengadilan. Pak, kita harus lakukan sesuatu. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Lela, baru beberapa hari saja orang tua kamu meninggal. Kamu sudah meributkan soal wasiat dan harta warisan. Jadi ini tandanya kamu cinta sama papa kamu, iya? Om nggak perlu repot-repot ngasih tahu sama Laila. Bahkan pengumuman ke semua orang kalau Papa Laila sangat menyayangi Laila. Semuanya udah tahu kok, Om. Jadi mendingan sekarang Om keluar aja dari rumah kami. Pulang aja. Akbar! Tega sekali kamu. Aku ibunya. Aku yang melahirkan Lela. Aku gak pernah berbuat seperti itu pada anakku. Iya. Karena itulah dia jadi begini. Harusnya kalian ini malu, tahu? Meributkan soal warisan, soal harta, soal dunia. Sementara kita masih berduka. Kalian ini memang gila harta. Kalian sudah mengambil nyawa saudaraku, tahu? Asal kamu tahu, kamu bukan jandanya Mas Rasid. Tapi kamu istri yang sudah diceraikan. Saya tidak akan membiarkan wasiat Mas Rasid tidak dijalankan oleh kalian. Ngerti? Om! Mendingan Om keluar dari rumah saya. Ini rumah Laila. Rumah mamaku. Rumah adik-adikku. Dan Om tidak punya hak untuk berbicara di bawah atap rumah saya. Jangan bikin keributan di rumah kami. Mendingan sekarang Om keluar. Selena, sejak kapan lo mau nikah sama gue? Gue gak bakalan mau nikah sama lo. Nenek moyang lo yang pantas nikah sama lo. Tapi bukan Laila. Seumur hidup gue gak bakalan mau nikah sama lo. Yes! Yes! Lu kenapa sih? Dari tadi ketawa-tawa mulu. Ya iyalah, kan gue tuh lagi happy sekarang. Happy kenapa lu? Karena sebentar lagi, gue bakalan nikah sama Lela. Selamat tuh sama gue. Hah, tunggu.
bakalan nikah sama gue. Selena, sejak kapan lo mau nikah sama gue? Gue nggak bakalan mau nikah sama lo. Nenek moyang lo yang pantas nikah sama lo. Tapi bukan Laila. Seumur hidup gue nggak bakalan mau nikah sama lo. Teguh. Mending mimpi manis lo. Wah, kasihan banget sih lo, ya Allah. Sabar ya. Kasihan deh lo. Rese. Kenapa sih kamu datang-datang marah-marah begitu kayak orang gila? Itu si Lela. Dia itu udah mau permalukan aku di depan teman-temanku. Dia juga bilang kalau dia tuh gak bakal mau nikah sama aku. Si Laila itu yang kurang ajar. Masa tadi dia berani-beraninya ngusir mama sama papa di depan orang-orang? Bikin malu aja. Pak, ayo dong lakukan sesuatu. Jangan sampai Laila gagal menikah sama Teguh. Lela pasti menikah dengan Teguh. Papa yang akan urus semuanya. Kalian berdua tidak usah khawatir, ya? Ya Allah, apa yang orang-orang luar pikirkan? Baru beberapa hari papa kalian meninggal, tapi keluarga kita sudah seperti ini. Mama jangan sedih ya. Mama harus yakin semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi, Mama harus kuat ya. Harus kuat. Kalian semua anak-anak Mama. Mataharinya Mama. Harta Mama yang tidak ternilai. Kalianlah yang bikin Mama menjadi kuat. Mama nggak perlu khawatir apa omongan orang terhadap keluarga kita. Biarin aja orang mau ngomong apa. Ma, seandainya pun Om Akbar sama Tante Tias melakukan hal yang bodoh terhadap keluarga kita, Laila tidak akan pernah tinggal diam. Kita harus mencegahnya, Ma. Nela, kamu memang pantas menjadi anak sulung, Nak. Menjadi pemimpin buat adik-adikmu. Kamu berani dan tegas. Mama bangga sama kamu. Mama bangga sekali sama kamu, Nak. Laila melakukan itu karena Laila sayang sama Mama. Sayang sama adik-adik dan keluarga, Ma. Jadi Mama nggak perlu khawatir ya. Tapi masalahnya, Laila, kalian bertiga tentunya tahu bagaimana sifat om kalian. Dia bisa nekat. Dia bisa melakukan kejahatan pada kita semua. Atau bahkan mengusir kita dari rumah ini. Maaf, Bu, kalau saya turut campur. Ibu nggak boleh ngalah begitu aja. Ibu nggak boleh pasrah. Jangan sampai rumah yang selama ini tempat kita berlindung terlepas begitu aja. Saya yakin, Bu, almarhum Bapak itu nggak akan rela mendengar seperti ini. Jangan sampai Pak Akbar dan istrinya itu tahu kalau kondisi Ibu itu lemah. Mereka akan semena-mena. Ibu harus melawan. Saya akan selalu mendukung Ibu dan anak-anak. Makasih, Bi. Terima kasih. Ma, Bibi Fatima benar. Kita harus lawan mereka. Bukan waktunya kita untuk tinggal diam, Ma. Mereka menzolimin kita. Kalau perlu, kita bawa saja mereka pengadilan. Ya kan? Karena segala sesuatunya kita bisa tahu siapa salah, siapa yang benar. Karena Laila yakin, Ma, kita berada di pihak yang benar. Karena Papa Laila sangat menyayangi kita. Dan Papa Laila tidak mungkin menulis surat wasiat itu. Mama juga harus yakin itu, ya kan? Benar, Bu. Non Laila itu nggak boleh menikah sama si Teguh. Ibu tahu kan kelakuannya si Teguh? Kalian semua benar.
Kita harus bersatu untuk melawan mereka. Halo. Halo, Mas Dafa. Ini Bibi Fatima. Oh iya, Bibi. Ada kabar apa, Bibi? Mas Dafa, Bibi lagi sedih. Tadi surat wasiatnya almarhum udah dibacain. Tapi isinya itu aneh. Masa di surat wasiat itu ditulis kalau Non Laila itu harus nikah sama si Teguh? Apa? Tolong Mas Dafa, lakukan sesuatu. Saya pengen melakukan sesuatu, Bi. Tapi Laila udah nggak menginginkan saya. Kalau Laila menginginkan saya melakukan sesuatu tentang hal ini, biar dia yang telepon saya, Bi. Jangan Bibi. Mas Dafa jangan emosi dulu. Bibi yakin Non Laila itu sangat mencintai Mas Dafa. Halo? Halo? Mas Dafa? Ya ampun. Kok dimatiin begitu aja? Dafa, kamu nggak apa-apa kan? Ada apa? Siapa yang telepon? Oh, bukan siapa-siapa kok, Ma. Teman. Ya, pokoknya aturlah, ya. Baik, Pak. Mudah-mudahan rencana kita berjalan lancar, Pak. Shh. Jangan keras. Kalau ada orang yang dengar. Ya, Pak. Bisa gawat kalau keluarga almarhum Rashid mengetahui tentang kerja sama kita, Pak. Iya. Yuk. Kakak lagi lihat apa sih? Kakak lagi lihat Pak Beni. Barusan kakak ngeliat Pak Beni keluar dari tempat Om Akbar. Sepertinya mereka membicarakan hal yang sangat serius banget. Ya ampun, Kak. Jangan-jangan mereka bekerja sama. Pikiran kakak juga seperti itu. Kamu inget deh surat wasiat Papa di situ? Lebih banyak menguntungkan keluarga Om Akbar, ya kan? Iya. Aduh, Kakak. Sumpah aku takut banget deh. Kakak tahu sendiri kan, Om Akbar itu orangnya kolot banget. Dan aku takut banget kalau Om Akbar tetap maksain kehendaknya untuk kakak tetap nikah sama Kak Teguh. Kalau bener gimana, Kak? Kamu gak perlu khawatir ya. Semuanya Allah pasti akan melindungi kita. Dan Kak Laila pasti akan menjaga kalian. Ya Allah, gimana kalau yang Andini bilang itu benar? Gimana kalau Om Akbar berusaha nyakitin keluargaku? Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Laila bersumpah! Laila akan hidup melajang! Laila akan mengabdikan diri kepada Allah dan Islam agama Laila. Mbak, apa sih yang mesti dipikir? Kalau Teguh dan Laila menikah, harta warisan Mas Rashid akan jatuh ke Mbak Siti dan anak-anak. Jadi kan nggak kemana-mana. Sayang. Tante Tias. Tante nggak perlu khawatir. Karena Laila akan menikah dengan anak tante. Serius? Laila, tolong kamu pikirkan baik-baik. Jangan pernah kamu mengambil keputusan yang kamu sendiri tidak suka untuk melakukannya. Mama, ini keputusan Laila. Dan keputusan Laila sudah bulat, Ma. Om Akbar, Tante Tias, sudah puas, senang kan? Bagus! Itu keputusan yang paling bagus. Mbak Siti, lihat kan? Hah? Mbak Siti dengar bahwa Lela mau menikah
Mas Teguh. Bu, lihat itu siapa yang datang? Tante, tolong jangan biarkan Laila menikah dengan Teguh. Akulah yang akan menikahi Laila, Tante. Bukan orang lain. Tapi Dava... Laila, kamu kasih aja semuanya sama mereka. Harta, rumah, semuanya kasih aja, Laila. Biar mereka cepatan pergi. Kita nggak butuh apa-apa, Laila. Kita hanya butuh cinta dan restu dari orang tua, itu aja. Kita nggak butuh apa-apa lagi. Tapi kamu harus tahu, Dava. Bagaimana dengan rumah aku ini? Bagaimana dengan mamaku? Bagaimana dengan adik-adik aku? Laila, kita bawa keluarga kamu sama kita. Kita tinggal bareng-bareng sama-sama, Laila. Mama nggak setuju. Yang kamu nikahi itu Laila, bukan keluarganya. Dan pernikahan bukan bakti sosial. Jadi Mama nggak setuju. Kamu memberi makan dan mengurusi Laila dengan keluarganya. Ngerti kan? Ini cuma mimpi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Tapi kalau misalkan mimpi ini menjadi suatu kenyataan, mungkin Dava bisa menerima semuanya ini. Keluargaku. Tapi keluarga Dava, apakah mereka bisa menerima keadaan ini? Ya Allah. Mudah-mudahan mimpi ini tidak menjadi kenyataan. Mulai hari ini, kalian harus mengikuti kata saya dan kata istri saya. Karena mulai sekarang, kami adalah majikan kalian. Dan ingat ya, siapapun yang membangkang akan kami pecat. Dan tidak akan menerima uang sepeser pun. Dan sekarang mulai kerja. Dalam waktu 1 jam, semuanya harus sudah beres. Kerja, kerja, kerja! Nah. Ada apa ini? Mbak Siti, mulai malam ini, Mbak Siti duduk manis aja. Serahkan semuanya kepada saya. Biar saya yang mengatur rumah ini. Rumah ini masih milik saya. Dan saya rasa tidak ada satupun orang lain yang berhak mengatur atau mengurus rumah ini kecuali saya. Apa? Orang lain? Saya ini bukan orang lain, Mbak. Saya adiknya Mas Rasid. Jaga omongan Mbak ya. Kalau tidak saya tampar. Ingat, Om. Jangan pernah macam-macam. Atau coba-coba sakiti mama saya. Bagus, Nala. Bagus. Memang kalau orang jahat dan kejam itu memang harus dilawan. Heh, pembantu banyak mulut. Diam kamu. Laila, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Asal kamu mau menikah dengan Teguh. Ya. Tante asal tahu ya. Tante nggak perlu munafik deh. Nggak perlu. Om Akbar sama Tante, tujuan niatnya apa, Laila tahu apa sebenarnya. Ini Om, lah sebaiknya Om ambil kucing ini dan juga lebih bagus apabila tuh kucing kasih nama Laila. Ya kan? Om pingin anak Om yang namanya Teguh nikah sama Laila.
Lah tuh kucing namanya sekarang udah Laila. Kawinin tuh berdua, cocok, iya kan? Kurang ajar kamu ya. Beraninya kamu bicara seperti itu. Beraninya kamu bicara pada orang yang lebih tua dari kamu. Dan orang itu adalah paman dan bibi kamu sendiri. Akbar! Akbar, lepasin anakku! Apa yang mau kamu lakukan sama dia, Akbar? Ini akibatnya. Kalau Mbak terlalu memanjakan anak ini. Anak ini jadi kurang ajar, liar, tidak tahu sopan santun, dan tidak bertanggung jawab. Kamu pergi dari rumah ini. Kalau kamu tidak mau menuruti wasiat papamu almarhum. Akbar, kamu gak berhak mengusir Laila. Laila anakku, ini rumah anakku. Mbak sudah lupa ya? Hah? Saya ini ditunjuk Mas Rasid untuk menjadi wakilnya untuk mengurus keluarga ini. Lela, kamu harus menikah dengan Teguh. Sesuai dengan wasiat papa kamu almarhum. Cukup! Cukup, Om. Gak perlu Om ngingetin apa isi surat wasiat papa. Laila apa isinya? Di situ menegaskan apabila Laila tidak mau menikah dengan Teguh dan menikah dengan orang lain, maka keluarga Laila tidak berhak mendapatkan apa-apa. Om dan Tante asal tahu bahwa Laila tidak akan pernah takut dengan siapapun. Apalagi hanya sekedar ancaman Om Akbar. Dan Laila tetap akan memegang prinsip Laila. Bahwa Laila tidak akan pernah mau menikah dengan Teguh sampai kapanpun. Demi Mama, demi adik Laila, kalian semua yang ada di sini, Laila bersumpah. Laila bersumpah. Laila akan hidup melajang. Laila akan mengabdikan diri kepada Allah dan Islam agama Laila. Laila, saya nggak percaya. Laila, Laila, hati-hati nak kalau bicara. Hati-hati. Jangan gegabah kamu mengambil keputusan, Laila. Ma, keputusan ini sudah Laila pikir secara matang. Karena semuanya ini yang terbaik buat kita semua. Karena Laila sangat menyayangi Mama, menyayangi adik-adik, dan Laila tetap akan menjaga kehormatan keluarga. Laila, tolong hentikan ucapannya ke Laila, Bu, sebelum semuanya terlambat. Bu, lupakan harta benda. Yang penting Laila selamat, Bu. Laila sudah bersumpah untuk tidak akan menikah seumur hidupnya. Jadi, kalau kamu benar-benar sayang sama dia, kamu harus berusaha bagaimana caranya supaya kamu bisa menggagalkan rencana Laila. Saya telepon Rafa. Saya harus kasih tahu Rafa. Bi, Laila minta tolong sama Bibi. Jangan pernah telepon Dafa. Karena Laila tidak akan pernah ngemis-ngemis sama Dafa. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kalaupun memang Dafa mencintai Laila, dia peduli sama Laila, dia pasti akan menghubungi Laila. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah menghubungi Laila. Laila mohon. Selama ini, Bibi Laila anggap seperti ibu kedua.
buat Laila. Bibi sayang kan sama Laila. Dan selama ini, Laila merasa Bibi membesarkan Laila seperti anak Bibi sendiri. Tapi Laila mau. Jangan pernah permalukan Laila. Laila perempuan, Mi. Laila punya harga diri. Laila harus bisa menjaga itu. Mama lagi pusing nih, Pak. Kalau Laila sampai gagal menikah sama Teguh, terus gimana, Pak? Apalagi kalau Laila sampai melaksanakan niatnya. Aduh, bisa berantakan semua rencana kita. Tahu sih Papa bakal jadi walinya Jono sampai umur 17 tahun. Tapi setelah itu, Pak, bakalan memble deh kita. Aduh. Laila itu masih muda. Dan biasanya anak muda itu gegabah dalam mengambil keputusan. Aku nggak yakin dia serius dengan omongannya. Tapi Laila itu orangnya keras kepala, Pak. Kalau udah maunya A, ya A aja. Nyebelin kan? Kalau begitu harus kita gagalkan. Jangan sampai Laila itu ngomong di depan orang-orang bahwa dia tidak akan menikah selamanya. Mama mau telepon Dava, Pak. Ngapain telepon musuh kita? Hah? Mama ada ide. Nomor dari Bandung. Siapa ya? Jangan-jangan Laila. Halo? Halo, Dava? Iya. Maaf, ini dengan siapa ya? Ini Tias, tantenya Laila. Oh, iya Tante Tias. Ada apa? Gini, Dava. Laila sudah bersumpah untuk tidak akan menikah seumur hidupnya. Jadi, kalau kamu benar-benar sayang sama dia, kamu harus berusaha bagaimana caranya supaya kamu bisa menggagalkan rencana Laila. Apa? Halo? Tante? Halo? Dimatiin lagi? Apa sih maksudnya? Dava, ada apa sayang? Ini, Ma, aku barusan dapat telepon. Dia bilang Laila nggak akan menikah untuk selamanya, Ma. Apa-apaan ini? Maksudnya apa coba, Ma? Hah? Aku nggak ngerti maksudnya. Aku nggak terima ini, Ma. Aku cinta sama Laila. Aku harus menikah sama dia. Dava, sayang. Kamu harus bisa mencegah niatnya Laila. Ya. Itu pasti, Ma. Tolong doakan aku ya, Ma. Mama, Laila, Mama tahu, Nak. Kamu sangat mencintai Dava. Mama juga tahu. Kebahagiaan kamu adalah kalau kamu bersama Dava. Karena itu, Laila, menikahlah, Nak. Menikahlah sama Dava. Kawinlah hari Laila. Mama ngomong apa sih, Ma? Nggak mungkin Laila melakukan itu. Laila, dengar Mama, sayang. Pergilah yang jauh bersama Dava. Menikahlah, Nak, sama dia. Dengar Mama, sayang. Kamu nggak perlu takut. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan apapun. Kamu nggak perlu pikirkan Mama, juga adik-adikmu. Sekarang ini yang paling penting, Laila. Kejarlah mimpimu. Kejarlah kebahagiaanmu, Laila.
Laila nggak boleh egois seperti itu. Kalau Laila pergi dengan Dava, pasti semua orang bakal mencemooh Mama, Andini, dan juga Jono. Laila nggak mau hal itu terjadi dengan keluarga kita, Ma. Semua orang menghina kita, Laila nggak mau seperti itu. Ma, kebahagiaan Laila adalah Mama, Andini, dan Jono. Laila siap melajang seumur hidup. Yang terpenting Laila tidak mengorbankan keluarga. Keluarga di atas segalanya. Dan itu yang membuat Laila bahagia, Mama. Laila, Mama sayang kamu, Laila. Laila. Mama. Jeng, lupa nih, mumpung kita dengar. Katanya kemarin itu anak Jeng batal nikah ya sama Laila, anaknya Jeng Siti. Wah, sayang banget ya, Jeng. Padahal mereka itu kan pasangan yang serasi. Ya, kalau bukan jodoh, mau gimana lagi? Saya ikut prihatin ya, Jeng. Didengar juga sama kita nih, Jeng. Kalau Laila katanya bersumpah untuk dia tidak mau menikah seumur hidup. Berani banget ya dia. Jangan percaya, Jeng. Siapa tahu itu cuma ngomongannya Laila aja. Mungkin dia cuma ngehindar aja dari Teguh. Ah, jangan percaya omongannya Laila gitu aja lagi. Emangnya dipikir saya bego apa? Pokoknya saya akan buat Laila supaya bersumpah di depan banyak orang. Dan dia bisa melanggar sumpahnya sendiri. Bagus itu, Jeng. Kayaknya ini udah sore ya. Saya pulang dulu ya, Jeng. Oke, thank you ya. Dah. Jeng. Thank you ya. Bye. Mereka bener juga ya. Gimana caranya saya bisa buat Laila bersumpah di depan banyak orang? Pak! Pak! Iya. Cepat sini, Pak. Ada apa, Ma? Sini. Pak, kayaknya kita harus ngumpulin banyak orang dan kita akan buat Laila untuk bersumpah. Apakah dia akan terus melajang atau dia menikah sama Teguh? Ya, kita akan memastikan Laila akan bersumpah di depan orang banyak supaya dia tidak mau menikah dengan siapapun juga. Mama betul. Tapi tidak sekarang, Ma. Kalau sekarang kita akan dicurigai bahwa kita akan mengambil harta mereka. Jadi sabar, ya. Tunggu dulu. Sementara menunggu, Papa akan membujuk Laila supaya mau menikah dengan Teguh. Dan kalau Laila tidak mau, baru rencana itu kita laksanakan. Malang sekali nasib kamu. Laila sudah bersumpah tidak akan menikah dengan siapapun demi menjaga harta warisan papahnya. Enggak mungkin Laila melakukan hal seperti itu. Kamu bilang kamu tidak akan menikah. Dan kamu akan menghabiskan sisa umur kamu dengan mengajar agama. Tapi mana buktinya? Kamu malah berbuat mesum dengan laki-laki itu.